Katanya TikTok adalah aplikasi orang bodoh. Katanya TikTok dapat menurunkan angka IQ seseorang. Apa iya faktanya seperti itu? Apa iya TikTok memang identik dengan kebodohan? Baiklah, pada konten kali ini kita akan membahas persoalan TikTok berdasarkan sudut pandang stoikisme. Kira-kira bagaimana ajaran tua ini memandang sebuah platform yang sangat banyak digunakan orang di dunia, terutama di Indonesia? Bagaimana pemahaman yang usianya lebih dari 2000 tahun ini menyikapi sebuah fenomena yang telah menjangkiti orang-orang, terutama para anak muda milenial dan Gen Z? Tidak perlu berlama-lama, segera saja kita masuk pada pembahasan. Mari kita bahas bersama. Platform kebodohan. Salah satu prinsip yang ditegakkan oleh stoikisme adalah mampu menggunakan logika semaksimal mungkin. Seseorang tidak pantas menyebut dirinya stoik selagi orang tersebut tidak menggunakan akalnya dengan benar. Para filsuf stoik dan juga filsuf lainnya seringkali menekankan agar menggunakan rasionalitas dalam memandang sesuatu. Ada sejumlah penggiat konten di media sosial yang dengan lantang menyebut bahwa TikTok adalah platform orang-orang bodoh. Mereka bicara berdasarkan fakta yang ada, bukan berdasarkan opini atau asumsi tanpa bukti. Sebab nyatanya mayoritas pengguna TikTok rata-rata pendidikannya cukup rendah kalau dibandingkan dengan pengguna aplikasi lain seperti Twitter, X, dan Instagram. Jadi dari pendidikan umumnya mereka rendah, dan jika pendidikan seseorang itu rendah, maka mereka sangat dekat dengan kebodohan. Meski begitu, kita tidak bisa juga menghakimi bahwa orang yang tidak berpendidikan tinggi pasti bodoh. Jadi kita mesti melihat cara mereka berpikir, berucap, dan bertindak. Bagaimana umumnya warga TikTok menggunakan akal, mulut, dan badan mereka. Berdasarkan pengamatan saya selama ini, pada akhirnya, penilaian saya terhadap TikTok belum berubah. Ya, TikTok memang jelas sebagai platform yang membawa pada kebodohan, dan penggunanya memang rata-rata orang bodoh. Kenapa? Jika dilihat dari sudut pandang filosofi stoikisme, terlalu banyak hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh para penegak stoik. Contoh besar seperti ada segelintir oknum guru cowok yang berlenggak-lenggok seperti bebek kepanasan, berjoget-joget layaknya banci. Stoikisme memandang ini merupakan perilaku yang sangat tidak bijaksana. Alih-alih bermaksud menghibur diri, namun nyatanya mereka telah mencoreng nama profesi dan institusi. Kalau kita berpikir waras dengan logika yang benar, jelas sekali perbuatan mereka tidak selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan. Dan itu merupakan salah satu bentuk kebodohan bagi mereka yang notabene katanya mencerdaskan orang-orang. Bukankah ini sebuah ironi? Contoh lainnya, cobalah melihat suatu konten viral tertentu dalam kasus apapun, misalnya tentang pejabat selingkuh, atau pejabat koruptor dan lainnya. Kemudian baca satu persatu komentar para netizen TikTok. Hitung berapa komentar yang positif dan bandingkan dengan komentar negatif. Isi komentar mereka itu cukup mencerminkan seperti apa pola pikir mereka. Dengan melihat ketikan tangan mereka, maka dari situ kita tahu seperti apa tingkat kecerdasan mereka. Bukti lain bahwa TikTok merupakan platform kebodohan adalah sadari sepenuhnya tentang seberapa tinggi validitas suatu konten. Apa kita kira konten yang kita lihat pasti benar? Tentu saja tidak. Di sana banyak hoaks, fitnah, berita palsu, dan omong kosong. Belum lagi ujaran kebencian dan kata-kata kotor. Jadi karena itulah stoikisme memandang bahwa TikTok adalah tempatnya kebodohan yang diisi oleh orang-orang yang sebagian tentu saja bodoh. Perusak moral. Marcus Aurelius berkata bahwa apa yang tidak baik bagi sarang lebah tidak bisa baik bagi lebah itu sendiri. Selain mengotori akal, aplikasi TikTok berperan besar dalam merusak moral tidak cuma individu, bahkan moral bangsa secara besar. Bayangkan ketika ada puluhan juta bahkan ratusan juta pengguna di dalam suatu wadah besar yang sudah dicap sebagai platform kebodohan. Meskipun ada sedikit dari mereka yang benar-benar menggunakan akal secara waras dan bijaksana, namun umumnya mereka masuk ke sana tidak lain dan tidak bukan tentu saja ingin menonton cewek seksi yang sedang berjoget ria. TikTok sangat identik dengan goyangan cewek seksi. Apa yang mau dicari seorang pria kalau bukan nonton konten joget? Apa mereka mau dengar kajian ustadz? Kenapa di TikTok kan bisa langsung datang ke masjid dengar langsung? Atau bisa dengar kajian video full di YouTube? Apa mereka mau belajar sesuatu seperti kesehatan atau bisnis? Kenapa tidak belajar di sekolah, seminar, atau bisa baca buku? Kenapa harus belajar di TikTok? Mereka punya dalih ingin menjadikan TikTok sebagai tempat belajar. Namun nyatanya adalah mereka malah turut masuk dalam jebakan yang berpotensi merusak moral. Apa kita pikir wanita yang auratnya terbuka
sambil berjoget-joget tidak merusak moral. Mana ada orang berakhlak mulia yang mau melakukannya. Dan tidak ada kebaikan bagi wanita yang sengaja memamerkan kemolekan tubuh sambil berlenggak-lenggok guna memberikan hiburan gratis kepada bahkan jutaan orang. Kita yang selama ini menjadi pengguna atau bahkan merupakan orang yang joget-joget itu tidak sadar bahwa kita salah. Kita selaku penikmat memang tidak menyadari bahwa kita selama ini memang berada di tempat kotor dan melakukan suatu kekeliruan. Kita FOMO dan tertular. Kita kerap termakan oleh tren dan sesuatu yang viral. Apa saja yang dilakukan oleh orang banyak kita, lantas turut mau melakukannya. Pada akhirnya kita pun semakin terjebak dalam kubangan lumpur besar bersama orang-orang bodoh lainnya. Filosofi Stoikisme memandang TikTok merupakan platform perusak moral. Saya berani mengutarakan pendapat itu karena berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama ini. Jika penyakit ini tidak segera diatasi, maka semakin banyak orang yang rusak moral dan akhlaknya, dan semakin hancurlah bangsa kita. Ini baru soal konten joget. Belum membahas konten-konten yang tidak membawa kebaikan lainnya. Contoh ada wanita yang merekam dirinya saat di kamar tidur atau di kamar mandi dengan pakaian yang cukup terbuka. Menurut saya ini sudah tidak wajar sebab ketika ada orang yang mengintip dia secara diam-diam kemudian lantas dia marah. Tapi anehnya dia secara terang-terangan merekam dirinya sendiri. Dan kadang live pula guna dipertontonkan bagi bukan satu orang, tetapi banyak orang. Gila validasi. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kuatkan dirimu untuk menerima bahwa dirimu cukup. Jangan mencari validasi dari luar. Salah satu ajaran filosofi Stoikisme adalah agar untuk tidak mencari validasi eksternal. Epictetus juga pernah mengingatkan bahwa ketika kita berbuat sesuatu, supaya tidak mengharapkan tepuk tangan dari orang lain. Dengan kata lain, kita berbuat sesuatu murni atas dasar kebajikan, keikhlasan dan memberi manfaat kepada orang lain. Bukan tujuannya demi mendapatkan followers, like, dan mengejar popularitas semata. Stoikisme tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan dari melakukan sesuatu adalah perkara duniawi yang fana, seperti pengakuan dan pujian dari manusia. Tidak ada stoik yang gila pengakuan. Tidak ada stoik yang bermimpi mengharapkan sanjungan dan penghormatan dari orang lain. Ajaran tersebut bertentangan dengan pola pikir orang-orang TikTok pada umumnya, sebab mayoritas mereka mengejar popularitas dan komentar dari banyak orang. Realitanya sebagian besar mereka bermain TikTok memang untuk kepuasaan diri, di saat pengikut mereka ada banyak, dan setiap konten mereka mendapat sambutan bagus dari para pengikutnya. Jadi Stoikisme memandang bahwa TikTok sebagai media sosial yang menjadikan orang-orang di dalamnya gila validasi. Jika mereka tidak menggunakan logika dengan benar, dan tidak pula mengindahkan nilai-nilai yang diajarkan, maka mereka bakal semakin tenggelam dalam tipuan validasi. Ketika konten mereka mendapat respon meriah dari para netizen, mereka semakin gembira karena itulah tujuan yang mau mereka capai, yakni pengakuan. Dan ketika konten mereka semakin viral, entah itu bermanfaat ataukah tidak, maka mereka pasti akan senang karena dengan itu mereka semakin terkenal. Maka dari itu filosofi Stoikisme memberikan penilaian bahwa TikTok menjadi sarana bagi mereka yang mau mengejar kepuasan duniawi melalui validasi eksternal. Maka dengan itu TikTok sangat tidak selaras dengan ajaran yang ditawarkan di sini. Jadi bagi kalian yang saat ini masih saja mengejar pengakuan dan pujian, sebaiknya renungkanlah hal ini lebih dalam. Berpikir lebih kritis dengan penuh kesadaran bahwa yang selama ini kita lakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah diwariskan. Anti-privasi. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti validasi tadi, artinya ada sesuatu yang perlu mereka lakukan sebelum mereka populer. Salah satunya adalah memamerkan sesuatu yang mereka punya kepada publik. Misalnya seperti keseksian, kecantikan, harta, pencapaian, dan bahkan demi menaikkan popularitas mereka rela merangkai berita yang menggemparkan. Terkadang mereka sengaja membangun isu panas seperti perselingkuhan, perceraian, dan mualaf untuk menarik perhatian orang-orang. Seperti pada contoh sebelumnya seorang wanita yang berpakaian terbuka, kemudian merekam dirinya saat di kamar tidur atau kamar mandi. Dengan kejadian itu banyak orang jadi tahu seperti apa isi tempat tidurnya, yang padahal tidak tahu juga di mana alamat rumahnya. Contoh lain, setiap melakukan aktivitas apapun dijadikan konten, seperti makan, bersih-bersih, tidur, mengurus anak, dan segalanya. Baru beli sesuatu dibuat konten,
pergi ke sini bikin konten hampir sepanjang harinya diposting, sehingga hampir tidak ada rahasia di dalam dirinya bagi orang-orang. Hal-hal yang sebenarnya sebaiknya dijaga, tetapi malah tetap dipublikasi. Misalnya sedang sholat dibuat konten, sedekah dijadikan konten, umrah dijadikan konten. Kalau mereka tahu, itu sangat berpotensi mengurangi keikhlasan dan membawa ke perbuatan ria. Dan ria bisa menggiring seseorang jatuh dalam kesyirikan, sebuah dosa besar tidak terampuni. Menariknya ada dari mereka merupakan orang-orang kaya baru. Maksudnya baru bisa merasakan kekayaan lantas dengan itu tanpa ada rasa malu hobi pamer uang dan kekayaan. Mungkin maksud mereka ada baiknya, tetapi cara yang mereka lakukan itu tidak etis, dan nantinya akan membuat manusia jadi bermental pengemis lantaran berharap kasihan darinya. Pada intinya adalah cukup banyak penggiat konten di TikTok yang tidak peduli lagi tentang privasi yang sebenarnya wajib dijaga. Demi popularitas dan validasi, akhirnya mereka membuka semua tabir tentang dirinya, sehingga nyaris tidak ada lagi rahasia pada diri mereka. Segala sesuatu tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan, bahwasanya kita sudah sebaiknya menjaga privasi. Tidak perlu mengumbar terlalu banyak tentang diri kita, apapun itu, apalagi mengumbar masalah dan kesedihan karena tidak akan ada gunanya. Jadi stoikisme memandang bahwa apa yang ada di TikTok tidak selaras dengan ajaran yang diwariskan, sebab tidak ada stoik yang hidupnya terlalu terbuka dan hobi membuka privasi. Sebab Marcus Aurelius pernah berkata, ketenangan sejati ditemukan dalam kehidupan yang sederhana dan tersembunyi dari sorotan. Kebahagiaan palsu. Kita pasti pernah mendengar istilah standar TikTok. Maksudnya adalah arah hidup kita disetir oleh konten-konten yang ada di TikTok. Standar kebahagiaan kita terletak pada aturan atau batasan yang dipakai oleh para netizen TikTok. Dan parameter kepuasan orang lain terhadap kita adalah ketika kita sudah bisa mencapai seperti apa yang ada di dalam konten, dengan quotes-nya yang menyentuh hati, dengan musiknya yang merdu, dengan visualnya yang menggoda, seakan-akan konten yang kita saksikan itulah pilihan terbaik bagi hidup kita. Alhasil kita memasang standar kebahagiaan ya. Harus seperti orang-orang di sana. Kita harus berpakaian seperti mereka, bicara seperti mereka, makan seperti mereka, bermimpi seperti mereka, dan tentu saja joget-joget seperti mereka joget. Padahal standar-standar semacam ini tidak cuma membawa dampak buruk bagi kesehatan mental seseorang, tetapi nyatanya juga merusak pola pikir masyarakat dan tatanan sosial secara umum. Jika mereka tidak mampu mencapai standar itu, mereka akan cemas, stres, overthinking, dan bisa saja depresi. Pada akhirnya menyusahkan orang-orang di sekitarnya dan buat masalah. Oleh karena itu, stoikisme memandang standar TikTok merupakan kebahagiaan palsu yang tidak sepatutnya dikejar. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kebahagiaan kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Jika pikiran kita cuma standar-standar tidak berguna dan mati-matian mau mengejarnya, maka kita berada dalam kekeliruan besar. Bagaimana ceritanya standar kebahagiaan kita pribadi? Tergantung dari standar yang ada di sebuah platform yang membawa pada kebodohan dan kerusakan moral. Jadi cobalah berpikir dengan menggunakan logika yang benar dan lebih kritis terhadap TikTok. Apa iya kita mau eudaimonia atau kebahagiaan sejati yang kita kejar selama ini adalah standar-standar TikTok? Apa iya ketenangan yang kita dambakan selama ini berada pada standar-standar TikTok? Apa iya kita tidak punya pendirian dan tujuan hakiki dalam hidup? Dan Marcus Aurelius pun berkata, seorang manusia seharusnya berdiri tegak karena karakternya, bukan karena dipaksa atau diawasi. Jika kita masih mengaku sebagai pengikut stoik, maka sebaiknya ubah pola pikir dan cara kita memandang TikTok sekarang juga. Sadari dari aspek rasionalitas dan moralitas bahwa tidak ada yang diberikan TikTok kecuali berpeluang menjadikan kita sebagai orang idiot dan membawa kebahagiaan palsu.